Pagi hari ini kita bersyukur dan kita tambahkan nikmat dalam diri kita. Nikmat yang mana yang kita tambahkan? Maka nikmat yang benar-benar sudah kita rasakan sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat maka akan ditambahkan kenikmatan itu kalau kitanya benar-benar berdekat-dekat dengan Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan kita termasuk yang benar-benar ikhlas, ridho untuk bertuhankan Allah, ridho untuk beragama Islam, ridho untuk tetap memilih dan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita, sebagai pedoman petunjuk bagi diri kita yang insya Allah dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah, kemudian mengikuti contoh Rasulullah, maka kita akan termasuk yang selamat di dunia dan di akhirat insya Allah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara mulai ayat ke-78. Ya, mulai ayat ke-78 surat Asy-Syu'ara. Dan dari Saung Tahfidz Al-Quran, kita juga bersama-sama sahabat-sahabat dari Saung Tahfidz yang ada di Sumedang. Eis Yuliati bersama keluarganya, dari Saung Tahfidz yang ada di Bojong Soang, Kang Irwan Fikri bersama keluarganya, dari Saung Tahfidz yang ada di Cipamokolan, Kang Ahmad Widyadi bersama keluarganya, dari Saung Tahfidz yang ada di Cirebon Kasepuhan, Ibu Hilda Martina bersama keluarganya, dan dari Saung Tahfidz di Cirebon Kanoman, Ibu Irin Apriani bersama keluarga, kemudian dari Saung Tahfidz yang ada di Tanjung Jaya, Sukaraja Tasikmalaya, Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga, dan juga dari Saung Tafid yang ada di Radio Kilait FM, Kang Indra Gunadi bersama kru dan keluarga besar radionya. Baik Bapak Ibu, sudah ketemu surat Asy-Syu'ara mulai ayat ke-78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وأجعل لي
لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنات النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين اغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون لا يخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون لهم أين ما كنتم تعبدون وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يجتاظون وهم فيها يختصمون قالوا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين
Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membaca surat Asy-Syu'ara mulai ayat ke-78 sampai ayat ke-115. Berapa ayat Bapak Ibu? Banyak. Banyak sampai bingung karena banyak belenongnya, banyak ayatnya. Alhamdulillah dari 78 sampai ke 115 berarti 40 kurang ya. 40 kurang 2 berapa, Bu? Segitu ya, banyak. Tapi apakah kita paham yang kita baca dan apakah kita benar membacanya?
Untuk itulah kita berserah diri kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan kita yang salahnya kita bermohon Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dalam membaca Al-Qur'an ini, dan tentunya kita berharap diberikan kesempatan, ditambahkan ilmu, diberikan kemampuan untuk terus-terusan cinta Al-Qur'an, dan kita menjadi orang yang makin hari bacaan Qur'annya makin baik, insya Allah. Tentunya kita juga rindu diaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rindu disebut oleh beliau sebagai orang yang dikategorikan khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan adalah sebuah aktivitas kerasulan. Beliau menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian dibaca Iqra, dimulainya. Kemudian beliau pahami semuanya, kemudian beliau amalkan, beliau menikmati sampai senikmat-nikmatnya, sampai serido-ridonya. Diakhiri dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Dan beliau amalkan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kemampuan. Beliau yakin bahwa al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa mulut ini akan dikunci, nanti nggak bakal bisa ngomong. Yang akan bersaksi adalah semua selain mulut. Dan di dunia ini kita membaca Al-Quran dengan mulut. Nah, baik dan benarnya kita dengan mulut, diserapkan dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan, diluruskan dengan doa dan harapan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan dengan lisan kita masing-masing, sehingga nanti orang-orang di sekitar kita yang mendengar, yang melihat, dan dinding-dinding serta semua yang kita gunakan, mereka akan berbicara bahwa kita pernah membaca Al-Quran, kita pernah memahami Al-Quran, kita pernah mengamalkan Al-Quran, kita pernah menikmati Al-Quran, dan kita pernah menyebarluaskan. Tekadkan dari dalam diri kita dan lakukan sesuai kemampuan dan kapabilitas masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melainkan sesuai dengan kemampuan. Ya, untuk itu yuk kita sama-sama pahami ayat-ayat suci Al-Qur'an yang sudah kita baca dengan memanfaatkan alat bantu namanya kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, yuk kita mulai dari ayat ke-78 dari surat Asy-Syu'ara. Yaitu Allah yang telah menciptakanku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku, dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkanku kembali, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Jadi ketuhanan atau tauhid yang benar adalah mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menunjuki jalan, Allah yang memberikan makan dan minum, Allah yang menyembuhkan ketika sakit, dan Allah juga yang akan mematikan dan yang akan menghidupkan kembali, dan yang akan mengampuni, menyelamatkan, memberi rahmat dan maghfirah di hari kiamat. Itulah keyakinan kita kepada Tuhan kita. Bukan Tuhan berupa berhala ataupun ada Tuhan yang ada pesaingnya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah keyakinan kita. Kemudian di ayat ke 83-nya, Nabi Ibrahim berdoa,
Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu silahkan ayat ini kalau mau diamalkan untuk dijadikan doa harian kita. Robbi habli hukma wa alhiqni bisyolihin. Ya silahkan. Bagi yang ingin menambah perbendaharaan doa, kan biasa sok Bapak Ibu sok bingung, lamun geus ngadoa teh ngadoa naon deui Bu? Jangankan yang hanya di sini, yang di Mekah ge Bu, gitu diajak Bapak hayu berdoa atau seep doa nu dina buku kan gitunya, doa nu dina buku ti depag cenah atau seep dibulak-balik nepi ka lecek. Tambahkan doa-doa dari Al. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Nah, jadi permohonan Nabi Ibrahim agar bapaknya diampuni karena termasuk orang-orang yang sesat. Ya, ini doa Nabi Ibrahim untuk umat Kanjeng Nabi. Berdoa mendoakan orang yang sesat itu diharamkan, meskipun itu orang tua sendiri. Kalau dia sesat artinya orang kafir, maka diharamkan mendoakan setelah meninggal dunia. Tapi selagi masih hidup, silahkan doakan terus. Mudah-mudahan mendapat hidayah. Begitu ya. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini doa Kanjeng Nabi Ibrahim dari mulai ayat ke-83 sampai ayat ke-89. Ya, ayat 83 sampai ayat 89, 7 ayat ya Nabi Ibrahim di sini doanya. Silakan ditandain ya. Tapi yang paling penting adalah yang di ayat ke-63-nya. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang solehnya. Itu maksudnya kalau mau yang pendek itu, kalau mau yang panjang lanjutkan sampai ayat 89. Nah, kenapa? Boleh. Ya namanya berdoa boleh. Mau pilih yang mana? Yang pendek, yang panjang. Ya, terserah masing-masing. Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Dan diperlihatkanlah dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kepada orang-orang yang bertakwa akan diperlihatkan surga. Kepada orang-orang yang zalim dan sesat akan diperlihatkan neraka. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalamnya. Jadi pasea buknya di dalam neraka itu antara yang disembah dengan yang menyembah. Jadi anu kalafirnya, mudah-mudahan kita tidak termasuk, dimasukkan ke dalam nerakanya itu bersama yang disembahnya. Kemudian di dalamnya pasea geus mah panas, pasea jalan keluar. Kira-kira kumaha Bu? Nggak usah dibayangkan lah ya. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Ini kata mereka. Karena kita menyamakanmu dengan Allah, Tuhan semesta alam. Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka sekiranya kita dapat kembali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Jadi Bapak Ibu, di akhirat di neraka parasea antara yang disembah dengan yang menyembahnya.
Kemudian di dalam kisah berikutnya ayat 105, kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Kemudian mereka, kaum Nabi Nuh ini berkata, "Apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikutimu ialah orang-orang yang miskin atau hina?" Nabi Nuh menjawab, "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman, aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan." Ya. Jadi Bapak Ibu, di ayat-ayat yang kita baca ini penegasan tentang bagaimana ketauhidan, keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sampai menegaskan hal-hal yang rinci detail tentang Allah, sampai nanti dijelaskan juga tentang bagaimana orang yang beriman itu akan berakhir dimasukkan ke dalam surga, dan bagaimana orang-orang yang sesat, yang zalim itu akan berada di neraka dan mereka ribut di neraka. Sudah sampai di neraka, ribut Bapak Ibu, pasea silih salah, saling menyalahkan satu dengan yang lain, antara yang menyembah dengan yang disembah. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, amin, mudah-mudahan kita termasuk, ya, itu masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan, senyum-senyum yang gembira. Kalau laki-laki dikasih bidadari yang suci bersih, ya, yang nggak pernah disentuh oleh siapapun, perawan kadedeknya bidadari mah. Ibu-ibu gimana? Dibereng ke bidodoro, ibunya. Ibu-ibu bakal ketemu dengan suaminya lagi yang di dunianya sama-sama soleh solehah, sama-sama bertakwa. Kumaha lamun teu papangi jeung suamina anu soleh, nu di dunia teu soleh, maka engke bakal dibere nu leuwih alus. Mau nggak Bu? Dikasih, alhamdulillah. Ayeuna kudu nama Gusti diganti ku nu leuwih alus teh kan ulah maksa punya. Nu geus aya silahkan. Nah, dinikmati, dididik sama-sama untuk mendapatkan kesempatan berbakti, beribadah kepada Allah. Ulah ngarasula, jangan menyesali. Yang sudah ada itulah rezekimu. Nah, geus takdirna lamun cek padede nya. Takdirna tela menangkan dede sing syukur we da menangkan sajen ge can puguh payu gitu padede kudu diancamnya ya. Gitu deh Ibu Lilis kudu ngomong geus kantong neangan deui ieu we nu aya genut hese mun dipangku ge berat nya, tapi mun neangan deui ge can dan leutiknya gitu punya bener enggak? Teruskan ke Lilis ya. Jadi minta kepada Allah, ya Allah nikmatkanlah kami dengan yang sudah diberikan oleh, itulah yang disebut dengan bersyukur. Bersyukur atas apa yang diberikan, bertawakal. Nah, dan orang yang bertawakal akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Akan mendapatkan solusi kehidupan dalam hal apapun, sesulit apapun permasalahannya, orang yang bertakwa akan mendapatkan kesempatan solusi yang terbaik. Di samping itu orang yang bertakwa akan tenang kolbunya, sakinah, akan penuh cinta kasih, penuh mawaddah, dan akan mendapatkan rahmat Allah wa rahmah. Jadi Bapak Ibu, sakinah mawaddah warahmah teh lain keur panganten wungkul eta teh doa teh. Nah, tadi lamun aya Padede jeung Pak jeung Teh Elang Aliwat, mudah-mudahan Ibu sakinah mawaddah warahmah, insyaallah ngambek teh Elang. Abdi makawin kan gitu. Seolah-olah sakinah mawaddah warahmah teh doakeun nu anyar kawin. Nu geus lapuk ge sarua doakeun. Mudah-mudahan Nini jeung Aki sakinah mawaddah warahmah. Lamun bahasa Sunda nama sing lamat lambut dugi ka pake trok itu. Ulah pake trok itu teu kudu make itu. Ya punya cager terus ya.
Ibu pakai truk itu matun ini pakai itu, aki pakai itu sahanu nuntun nanya. Bener Bu, incu can pugunya sok buktikan ku ibu. Anak can pugunya ya. Anak pemburu nepikan ini aki-aki kuring keduaan. Kakara ayeuna geus duaan di imah. Sabab naon? Anak geus masing-masing we jeung anakna deui Terus Bu, oh bulan kayak geus paeh meukeun antepkeun longok paling ke setahun sekali aya lebaran. Nah, bener gak Pak? Anda yang suka rutin setiap hari Jumat datang ke pemakaman ibunya? Jarang, jarang. Terus terang aja jarang. Tong boro anu jauh buka alasan, model pada dia buka alasan. Nu deket oge, cara terus kan ya. Sok ditera Jumat. Nah, baheula mah keur anyar-anyar sok. Nah, artinya apa? Huh? Alhamdulillah setahun dua kali ya alhamdulillah masih kena eling setahun dua kali. Ayah nugas datang dari ibu. Ayah nugas datang dari malah kawin dari geus kawin dari teh naon bapak ibu. Oh cek salakina teh lah geus tong dilongokkeun geus paeh-paeh kan sing ayah. Asa kayak gitu. Teh masuknya jarah ka caroge ajak caroge nu anyar teh tayu jarah ka ditu. Sugan we milunya kan gitu mantuan di situ ya. Baik tapi udah jarang betul ya artinya apa ini sebuah kebiasaan yang baik berupa amal bagi kita dengan berziarah kubur kita akan menambah keimanan kita bahwa nanti kita juga akan dikubur dan nanti kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kita sekarang jagung ringkas, kita sekarang sehat walafiat. Kalau sudah dikubur nggak berdaya, itulah butuh 3 hal. 1, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. 2, sedekah jariah yang dilakukan oleh kita ketika masih hidup, kemudian mereka memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Khusus untuk yang ketiga, kita masih tanda tanya, Bu, can anak kurang soleh-soleha. Nomboro urang geus paeh ayeuna ge geus loba nu teu areling ka indung bapana. Ayo ge eling, ibu cenah atos we ayeuna di panti asuhan, di panti asuhan. Panti lansia, panti jompo, abdi masih. Kan masuk kayak gitu, Bu. Ngurus tunjung mun aya anak nu model gitu. Punya kemudian Kuring bisa ngomong gitu soalnya ibu bapak geus teu aya. Sia namun aya kene mah dititipkeun oke menurutnya. Nah, artinya 3 hal ini harus cari kesempatan kita untuk memperolehnya. Ilmu yang bermanfaat, yuk kita tambahkan ilmu supaya kita bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sedekah jariah, yuk kita berusaha maksimal mencari nafkah. Kalau perlu 24 jam, tambah 36 jam. Ya, cari nafkah. Kagok. Dan yang berikutnya adalah kita mendidik anak sekuat tenaga. Kalau anak kelihatan dari sekarang ada benih-benih kenakalan, segera berikan kesempatan kepadanya untuk mendapat pendidikan. Kalau nggak bisa didik sendiri, sekolahkan. Mau pesantrenkan, mau kuliahkan, silahkan. Tapi lamun diantepkan, silahkan nanti tamiang belit kabitis. Kita butuh doa mereka, kita butuh bantuan ketika kita sudah tidak berdaya di alam barja, tiba-tiba di dunia mereka sangunana berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat tidak soleh. Itu akan membebani bagi orang-orang yang berada di alam barja. Akan menangis konon kabarnya Bapak Ibu, ruh-ruh yang ada di alam barja ketika melihat anak cucunya balaraong, ya, menangis. Bisa cara itu itu. Begitu melihat malam Jumat tanya saben malam Jumat kan gitunya asal nyanyi ibu tanya ahli kubur datang neng rumah tamu rumah naroba kamana datang neng jadi ulah diartikan kalau datang lempang tadi itu hanya jadi oleh film pocongnya anu soleh cenanya ningali nate senyum namun ningali anu anak incuna saroleh ngirim Fatihah ngirim doa nya maca Yasin tapi lamun hare anu hareupeuna teh nu di alam kubur teh sedih balik deui nang kuburan kumaha pokoknya gitu lahnya balik deui ka kuburan balik deui sedih sabab naon teu bebenangan eueuh nu makelan anak incuna caliweura anak incuna bararaong eueuh nu ngadoakeun eueuh nu ngaji hiji-hiji acan
Tapi lamun anak ejuna saroleh gumbira guligah balik ke kuburan teh lek deui. Cenah eta ge Bu, cenah di cenah teh ngaranna hadis, kuring ge can ngalaman di kubur, can ngalaman di alam barzah. Jadi teu nyaho. Ngan eta keterangan menyebutkan bahwa orang yang dikubur itu, orang di alam barzah itu melihat kepada manusia-manusia yang ada di dunia, terutama anak cucunya. Dan kalau dia mendapat kiriman berupa suratul Fatihah atau doa, maka dia itu akan sumringah. Nah, gitu ya. Dan akan melebarkan kuburnya. Sementara kalau anak dari yang di dunia ini berbuat kejahatan, dia akan merasakan sempitnya atau gelapnya di dalam kuburan. Saya percaya yakin penuh itu, dari itu saya sering berdoa. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum yakin, silahkan yakinkan.